Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. How are you today? I'm great. Thank you for asking me. Before we start our class, let's pray together. Okay, let's say greetings. Okay, guys. Before we start our learning today, stand up please and check your uniform. Yang masih menggunakan topi, boleh topinya tolong diletakkan saja di bawah, karena kita di dalam ruangan tidak perlu menggunakan topi. Oke. Jangan lupa ditengok kanan kirinya, apakah masih ada sampah? Nggak ada ya, semua sudah bersih. Oke. And now I will check your attending first. So, can you mention who is your friends not come to school? Putri and Rere. Okay, so only 6 students not come to school. Okay, guys, now are you ready for learning today? Ready? Oke ya, jadi saya ingin menjelaskan atau saya ingin mengingatkan kepada kalian, kita akan membuat grup yang terdiri dari 4 orang, dan masing-masing grup akan saya berikan soal yang berbeda-beda. Jadi nanti kalian mengidentifikasi dari soal cerita tersebut mana yang termasuk vocabulary dan kemudian mana yang termasuk descriptive sentences atau kalimat descriptive. What school event do you know? Market Day. Good job Renata and Kena. And then Rafa? Can you mention about a school event? School event do you know? Market Day. And then fashion show. Good job. And then coba sebutkan school festival, do you know? Acara sekolah atau festival sekolah yang kalian tahu apa aja. Selama 1 tahun kalian belajar di sini, kurang lebih 1 tahun kalian di sini, pasti kan kalian sudah mengikuti berbagai macam event. Nah, apa saja sih? Tadi temannya sudah menjawab, ada Market Day. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Kalau 17 Agustus itu apa? Lomba? Independence Day Celebrate atau perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kemudian ada apa lagi? Fashion show. Terus apa lagi teman-teman? Graduation. So today we will learn about a school festival dan descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar festival-festival apa saja sih yang ada di sekolah dan membuat kalimat deskriptif. Atau membuat kalimat deskriptif itu adalah membuat kalimat yang menjelaskan tentang suatu objek. Nah, objek di sini adalah perayaan yang ada di sekolah. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. So I have picture. So guess, what's the picture? What's the picture? Is this competition or performing? Performing. What do you see in the picture? Band, and then drawing. Oh yeah, no, it is not drawing but painting. Good job. Next, can you explain me what do you see in the picture? Cameraman, and then band, drum band, and then perform. Okay, so this is the picture. The picture is performing students ya, student performing. Ini adalah penampilan siswa. So is this not competition, right? Jadi ini bukan gambar perlombaan ya. Setuju kalau ini bukan gambar perlombaan? Are you agree? Oke. Jadi kita memiliki 2 tujuan. Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus belajar tentang school festival? Tujuannya adalah hanya ada 2 nih teman-teman. Oke, sekaligus ini juga materi kita terakhir pada semester ini. Jadi nanti materi ASAP akan sampai materinya itu adalah school festival. Oke, tujuannya hanya ada 2 atau target yang harus kalian capai ada 2. Yang pertama adalah
mampu menyebutkan kosakata terkait acara sekolah. Dan yang kedua, setelah kalian sudah mengetahui kosakata-kosakatanya atau vocabulary-nya, kalian bisa mampu menggunakan kosakata untuk mendeskripsikan atau menceritakan kegiatan festival yang ada di sekolah secara terperinci. Paham? Jelas sampai sini? Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Enggak ya? No, oke. Oke. Do you know what's the meaning is vocabulary? Ada yang tahu nggak vocabulary itu apa? Ya, vocabulary dalam bahasa Indonesia itu disebut kumpulan kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari apa aja sih? Kalau dalam bahasa Inggris, vocabulary itu terdiri dari verb atau kata kerja. Ada noun, kata benda, kemudian adjective atau kata sifat. Contohnya seperti apa? Beautiful, kemudian small, big itu disebut dengan kosakata. Paham sampai sini? Oke, jadi vocabulary yang akan kita pelajari hari ini adalah yang berkaitan dengan school festival. Oke, you can see the picture. Kamu bisa lihat di gambar-gambar ini. The first singing contest. What's the meaning is singing contest? Oke, food bazar. Makanan apa? Bazar makanan ya, bazar-bazar yang menjual makanan. Oke, sport competition. Pertandingan olahraga, kemudian art exhibition. Art, ya, pameran seni, good job. And then drama performance. Penampilan drama. And next, science project fair. What's the meaning? Project science. Biasanya dalam acara sekolah. At this, example sentences. Ini adalah sebuah kalimat, tapi ini tidak termasuk ke dalam kalimat descriptive sentences. Tadi kan kumpulan kosakata bisa kita jadikan kalimat. Nah, contohnya, our school held a singing contest last Friday. What's the meaning? Jumat kemarin. Oke, good job Renata. Students sold noodles and cakes at the food bazar. What's the meaning? The boys, ayo, yang laki-laki. Murid-murid habis menjual mie dan kue-kue di Oke, your answer is true. Jadi dalam membuat descriptive text ada struktur generik yang harus kalian ketahui. Apa aja sih? Yang pertama adalah identification atau memperkenalkan objek. Contohnya jadi memperkenalkan objek tuh gimana? Misalkan kalau kepunyaan itu misalkan kayak this is my bag. Ini adalah tas saya. Jadi memperkenalkan objek. Atau this is my friend. Ini adalah teman saya. Kemudian contoh yang di sini adalah my school is very big. What's the meaning? Apa artinya? Oke, sekolahku sangat besar. Oke, apakah cukup sampai sini? Nah, tidak. Perhatikan lagi, selain identifikasi, tadi sudah dapat nih identifikasi atau judulnya, atau objek yang mau kita bicarakan. Kemudian, kita tambah lagi dengan kalimat yang menjelaskan secara terperinci. Description atau menjelaskan ciri-ciri detail. Contohnya, it has a large library and a beautiful garden. What's the meaning? Apa artinya? It has a large. Mempunyai sebuah perpustakaan yang besar dan sebuah kebun yang cantik. Oke, paham? Jadi kita masih membicarakan tentang apa? Tentang sekolah. Oke ya, next ya. So now I have text for you. Saya punya tugas untuk kamu. Masing-masing kelompok akan saya berikan soal yang berbeda. Bisa jadi misalkan kamu mendapatkan school bazar, science project, sports competition, dance performance, singing contest, art exhibition, drama performance. Oke. Masing-masing kertas atau masing-masing soal ini, masing-masing cerita ini sudah bercandanya? Masing-masing cerita ini memiliki soal. Nah, soal ini yang harus kalian jawab. Paham, teman-teman? Oke, silakan keluarkan kertas 1 lembar. Masing-masing kelompok menggunakan 1 lembar kertas.
Oke ya, saya yang menunjuk ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya itu yang akan maju presentasi ke depan membacakan hasilnya. Ngerti? Oke. I give you 10 minutes for your text. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Bisa ya? Oke, jadi nanti soalnya adalah find 5 vocabulary. Jadi temukan 5 vocabulary di dalam cerita ini. Kemudian make 2 descriptive sentences. Jadi bikin 2 kalimat deskripsinya sesuai dengan yang kamu terima, sesuai dari gambarnya. Paham? Paham? Oke ya. Kelompok 1 ketuanya kamu deh. Ya, siapa namanya? Kamu 2, berarti 3. Renata, berarti berkebelakang nih. Kelompoknya. Ke belakang deh. Ini enggak, yang kecil. Ata, ketua kelompoknya Ata. Iya, kenapa emangnya? Kamu sudah dapat belum? Kamu ketua kelompoknya ini. Lo kenapa? Terus, kamu sudah dapat? Belum? Reja. Iya. Lihat di sini nih. Ini adalah science project. Apa? Di sini apa? Write down 5 vocabulary words from the story above. Jadi, tuliskan 5 vocabulary. 5 kata vocabulary berdasarkan cerita di atas. Di sini ada vocabulary atau contoh vocabulary. Nah, vocabulary itu seperti ini. Jadi silakan kalian cari di dalam teks, di dalam cerita kalian masing-masing, temukan 5 vocabulary-nya. Yuk, temukan dulu 5 vocabulary-nya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mencari. Ketemu pasti, kan ceritanya pendek, 5 menit. 5 menit untuk mencari. Ada lagi dong, mana lagi? Yang ininya. Iya betul. Ya, the salt noodle. Mana lagi kira-kira yang berhubungan dengan school budget ini sudah betul. Mana lagi? Ada nih. Ada lagi. Aktifan bazar kan ketika kamu di bazar makanan. Kira-kira apa aktivitas yang kamu lakukan? Nah, mana ada kan? Nah, oke. Ini ada trouble, ada kesulitan. Sorry, Ma'am. School festival ini yang school festival termasuk nggak? Iya, masuk. Berarti nggak masuk dong? Sport cheerleader boleh. Supporter cheerleaders boleh. Kamu tahu kosakata nggak vocabulary? Lihat tuh, vocabulary itu kan contohnya, ya kan? Berarti kan aktivitas-aktivitas, ya nggak? Nah, cari di sini mana aja. Iya, mana aja yang termasuk dengan Science Project Fair. Mana lagi? Ada nih, ada eksperimen, terus ada apa lagi? Ya, siapa saja yang datang, apa aktivitasnya? Contohnya. Visitor itu apa, Miss? Visitor itu tamu. Bikin 2. Tamu, pengunjung. Ini bikin 2 kan, Miss? Iya, dua kalimat mendeskripsi. Okay, so now time for your presentation. So, are you ready for presentation? Okay, guys, keep silent please. Okay, give attention for your friend. Okay, the first presentation from Renata. Okay, are you ready, Renata? Okay, audience, are you ready for listening? Okay, yuk, Renata, yuk, let's do it. And my group or my member is find the 5 vocabulary word. The first one is sport competition, and the second is football, and the third is badminton. The fourth is basketball, and the last sport is cheerleading. About my 2 descriptive sentences.
Enggak ada bisa. Sport competition. Last Monday, our school had a sport competition. There had a football competition, badminton, basketball, and we had sporters cheering. Wow, yes. Okay. And the second is food bazaar. Last Monday, our school held a bazaar. Students sold fire noodles and drinks next to the student competition while they played. Okay, benar Miss. Enough? Yeah. Okay, closing. Closing your presentation. Huh? Closing your presentation. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh? Ya, boleh kasih tanggapan. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, boleh. Kemudian, oke, ya. Oke, guys, sedikit menekankan ya teman-teman. Tadi dari awal sampai akhir Renata menggunakan bahasa Inggris dan itu sudah bagus ya, karena kalian sudah berani untuk mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian generic strukturnya juga sudah sempurna, sudah cukup baik, sudah menerapkan tentang ada di situ ada apanya teman-teman? Ada vocabulary-nya, kemudian ada activity-nya, kemudian ada time-nya, kapan itu terjadi. Oke, so Renata, thank you for your presentation. Okay, sit down please. Okay, give applause for your friend Renata. Okay, yuk. Guys, tadi kalian sudah menyebutkan sudah mengidentifikasi mana saja yang termasuk vocabulary dan membuat kalimat deskriptif. Oke, sekarang bisa nggak tolong sebutkan sekali lagi apa yang dimaksud dengan vocabulary? Kumpulan kata-kata. Can you mention about a vocabulary? Ayo sebutkan vocabulary apa saja? Supporter, kemudian spending, and then singing contest, kemudian food, belajar, dan masih banyak lagi. Oke, how about description sentences? Apa yang dimaksud dengan description sentences? Kalimat untuk menjelaskan sesuatu, objek, benda, binatang maupun peristiwa. Okay, guys, so enough for today. After English class, let's say hamdalah. Okay, see you next week and have a nice day. Pertemuan selanjutnya, persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan akan membuat poster. Oke ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.